Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Seperti biasa kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, kita memasuki perikop yang kesekian ya, yang kali ini akan mengangkat judul Mulailah Berolahraga. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu di kesempatan kali ini. Kami mohon hikmat dan pengertian-Mu melingkupi dan memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan ini memang jelas dan tegas berkata bahwa tubuhmu. Jadi ini memberikan satu konfirmasi kepada setiap kita. Ketika Yesus berkata kepada pemimpin-pemimpin agama, rombaklah bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Ya, orang-orang mulai berpikir, leluhur kita memerlukan waktu bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun untuk membangun bait suci. Siapa dia yang bisa membangunnya dalam hanya 3 hari? Lalu murid-murid ketika teringat dengan perkataan Yesus itu, mereka akhirnya ngeh atau paham. Yesus sedang berbicara mengenai tubuhnya yang berkenaan dengan bait suci yang ia sebutkan. Rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Yesus mati dan pada hari ketiga ia bangkit. Dan semenjak itulah akhirnya bait suci yang tadinya bicara soal fisik, yang kemudian akhirnya di tahun 70 Masehi dihancur luluh-lantakan, bahkan dibongkar demi para penjajah itu mencari emas ya, penjajah Romawi mencari emas di setiap congkelan batu yang mereka lakukan, makanya tidak ada satu batu yang tergeletak di atas batu yang lain. Betul-betul totally runtuh, cuma ada tersisa satu tembok yang disebut dengan tembok ratapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semenjak hancurnya bait suci, akhirnya pemahaman para rasul berkembang bahwa bait suci itu tidak lagi bicara soal bangunan, tetapi justru tubuh kita. Bait suci itu kudus, dan bait suci itu adalah kamu, kata firman Tuhan. Roh Kudus berdiam dalam hidup saudara. Maka pusat peribadatan Tuhan sekarang bukan lagi pada sebuah bangunan yang dibangun oleh tangan manusia. Tetapi ini loh, hidup kita ini adalah bait Roh Kudus, rumah kediaman Tuhan ya kita. Logikanya begini, kalau saudara dipercayakan sesuatu, ya, kalau kita membaca nas firman Tuhan, kita akan melogikakannya, menafsirkannya dengan seperti ini. Kalau kita diberikan kepercayaan atas sesuatu saja oleh atasan kita, entah itu barang, entah itu inventaris, maka kita akan seharusnya kita betul-betul menjaganya ya. Katakanlah kita dipercayakan motor dinas atau mobil dinas, dipercayakan oleh atasan kita. Ya, ini katakanlah mobil ini dititip sama kita, bos kita ke luar negeri seperti itu. Lalu dia percaya kepada kita dan menitipkan mobil itu sama kita, supaya kita bisa merawatnya dan menjaganya sampai ia pulang kembali. Kita bisa kembali memberikan mobil itu serah terima kembali kepada bos kita.
Nah, ketika mobil itu ada sama kita, tentu kita akan jadi sangat berhati-hati, bukan? Kita nggak sembarangan menggunakannya, kita nggak pakai kebut-kebutan, kita hati-hati, kita menjaga sekali. Kalau bisa kita cuci mobil ini, ya, dengan tetap bersih dan wangi di dalamnya sampai bos kita pulang. Sehingga akhirnya ia akan puas dengan kinerja kita merawat mobil kesayangannya. Seperti itulah. Nah, kita ini sudah dibeli dengan lunas, saudaraku. Dengan darah anak domba Allah sudah dibeli dengan lunas, ditebus dari dosa. Maka hidup kita, tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Ini milik Tuhan. Kita ini tinggal di dalam bait suci kepunyaan Tuhan. Maka kita harusnya menghormati, menghargai tubuh kita ini dengan tidak semena-mena. Ada di antara saudara yang kalau ngelihat gereja, saudara memandang bahwa gereja itu sakral. Maka saya mau kasih tahu, tubuh kita ini jauh lebih sakral daripada gereja. Kalau ada orang yang akhirnya mencoret gereja saudara, dengan grafiti, dengan pilok, dengan cat sembarangan, bahkan membuang sampah sembarangan di gereja, mencoret-coret gereja, saudara marah. Iya, saudara memandang bahwa gereja itu sakral. Jangan dicoret, jangan dikotori. Tapi itu nggak lagi sesuai ketika saudara mencoret kehidupanmu, merusak kehidupanmu dengan narkoba, dengan miras, dengan barang-barang yang adiktif di dunia ini. Saudara merusak tubuhmu, merusak ginjalmu, saudara merusak sarafmu, saudara mencoret-coret tubuhmu. Ini tubuhmu sudah dibeli lunas. Saya memang adalah orang konservatif. Saudara, terus terang saja, saya bukan orang yang mendukung yang namanya tato. Karena bagi saya tato itu merusak tubuh. Ya, bahaya dari tato, apalagi jarumnya nggak diganti. Kalaupun diganti, tetap saya tidak punya hak untuk mencoret-coret tubuh saya. Demi alasan apapun. Ya, saya orang konservatif sekali lagi. Walaupun ada orang demi alasan seni dan lain sebagainya. Tetapi kalau apapun yang saya perbuat itu menjadi batu sandungan bagi saudara saya yang tidak mengerti. Bukankah saya atau kebanyakan orang tua hari ini, kalau ada saudara punya anak gadis lah, lalu didatangi oleh cowok yang rambutnya mohawk, ya anak pang lah saudara ya, badannya ditato, bahkan mungkin sampai biji matanya ditato jadi hitam semua gitu ya. Siapa orang tua yang mau mempercayakan anaknya kepada orang seperti itu? Ya, bukan saya diskriminatif, tapi sekali lagi saya mengakui bahwa saya orang konservatif. Tato itu identik dengan preman, tato itu identik dengan kriminalitas. Walaupun ini double standard, belum tentu. Banyak kok orang hari ini yang gak bertato, yang pakai pakaian rapi, pakai dasi, tetapi juga jahat. Itu juga sekali lagi adalah oknum. Tapi sekali lagi, lebih baik saya mengambil poin yang utama. Tubuh saya sudah dibeli dengan lunas. Seharusnya saya tidak boleh mempergunakan kesempatan itu untuk merusaknya. Karena di dalam perjanjian lama pun rajah pun dilarang oleh dilarang oleh Tanak atau hukum Taurat ya. Jadi kalau sesuatu yang dalam perjanjian lama itu dilarang ya, walaupun hari ini juga perjanjian lama sudah digenapi, namun saya akan tetap berpandangan tidak boleh seharusnya kita merusak tubuh kita untuk alasan apapun, saudara ya. Maka saya tidak mau juga menggunakan barang atau mengkonsumsi segala macam makanan, minuman yang adiktif, bahkan obat-obatan terlarang yang saya tahu akan merusak tubuh saya. Karena tubuh saya itu dibeli dengan lunas. Harganya sudah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Saya pun tidak ingin menjadi batu sandungan dengan mencoret-coret atau merusak tubuh saya. Saya tidak tahu apa dampaknya di masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang kedua, tidak cuma soal barang-barang adiktif, katakanlah obat-obatan, miras, bahkan rokok dan narkoba dan sebagainya. Tapi makanan juga, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita juga. Itu juga saudara harus perhatikan. Banyak orang yang tidak pernah mengecek kesehatannya.
tetapi terus hantem makanan berlemak, jeroan, ya hantem semua masakan-masakan enak, jajan keluar. Tiba-tiba dia mengalami satu sakit penyakit yang mendadak terjadinya. Baru setelah sakit mulai kronis, diperiksa, ternyata kadar kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gulanya tinggi. Akhirnya mengalami yang namanya diabetes. Ya. Dan ketika dia sudah mau mulai untuk menghentikan semua itu sudah mulai agak terlambat. Ternyata ginjalnya kena. Bocor, saudara, seperti itu. Yang mengharuskan dia untuk selalu melakukan cuci darah. Karena apa? Karena tidak menghormati tubuhnya, tidak menghargai tubuhnya yang dibayar dengan lunas. Cara saudara memuliakan Tuhan itu sederhana. Layanilah Tuhan dengan tubuhmu. Saya percaya ini juga bicara soal menjaga kesehatan, saudaraku. Ya, saya menyampaikan ini kan berangkat dari keresahan hati saya, saudaraku ya. Jadi saya bukannya iseng ya, berawal dari kenapa kok tangan saya tuh sering merasa nyeri, kebas, pegal, itu biasanya kan gejala asam urat ya. Jadi ada penumpukan kristal di sendi-sendi kita yang menyakiti sendi-sendi kita ya. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus membeli alat kesehatan untuk memeriksa 3 hal ini, yakni glukosa, asam urat, dan juga kolesterol. Setelah saya beli alat itu dan saya melakukan pengecekan pagi setelah puasa, makan malam terakhir, pagi saya melakukan pengecekan dan hasilnya itu membagongkan ya, mencengangkan ya. Asam urat saya malah normal, glukosa saya juga masih dalam taraf normal, malah kolesterol saya yang tinggi sampai titik 269. Ya. Saya akhirnya mulai mengingat-ingat lagi apa yang terjadi. Dan saya menyadari satu hal. Dulu sebelum pandemi, tahun 2020 ya. Pandemi itu walaupun COVID-nya COVID-19, tetapi pandeminya terjadi di Indonesia tuh tahun 2020 ke atas ya. Saat itu saya masih aktif nge-gym ya. Di sport center gitu ya. Artinya saya suka melatih tubuh saya. Semenjak pandemi saya tidak pernah berolahraga sampai tahun 2024. Olahraga saya ya apa ya? Gak ada, kerjaan saya aja itu aja olahraga saya. Saya gak pernah jogging, jalan santai, apalagi nge-gym. Karena pada waktu itu ada pembatasan ya. PPKM di mana kita tidak boleh keluar dan berkumpul di banyak orang. Akhirnya saya menyadari begitu banyak juga makanan yang saya sukai, daging-dagingan merah, jeroan dan lain sebagainya, tanpa diimbangi dengan olahraga. Makanya saya ada sedikit belajar, ketika kadar kolesterol itu tinggi, dokter biasanya tidak akan menyarankan kita langsung minum obat penurun kolesterol. Mereka terlebih dahulu, dokter biasanya akan menyarankan kita untuk berolahraga. Akhirnya saya memilih untuk berolahraga, yakni setiap pagi setelah mengantar anak, saya dan istri jogging atau jalan sehat. Ya, selama kurang lebih 30-45 menit. Setelah lama tidak berolahraga, lumayan saya ngos-ngosan, saudaraku ya. Badan pegal, sakit-sakit. Dan saya harus melakukan itu rutin selama seminggu. Akhirnya dari kadar kolesterol saya 269 langsung turun drastis ke angka 140-an. Sampai 180 ya saudara ya. Jadi saya sadar bahwa ternyata olahraga ini penting. Makanya judul daripada renungan kali ini, mulailah berolahraga. Itu adalah cara saudara untuk menghargai kasih karunia Tuhan, menghormati tubuhmu yang bukanlah milikmu sendiri, tetapi itu milik Tuhan. Saudara harus menghormatinya dengan cara menjaga kesehatan. Ya. Jaga apapun yang masuk ke dalam tubuh saudara, kalau rasanya dalam pemeriksaan itu kadar gula saudara tinggi, maka mulailah diet hal-hal yang bisa meningkatkan kadar glukosa saudara. Ya, supaya kadar gula darah saudara jangan terlalu tinggi, ya mulai memantangi lah istilahnya. Ada pantangan makanan-makanan yang berglukosa tinggi seperti itulah yang bisa menaikkan kadar gula darah saudara. Kalau kolesterol ya mulai hindari jeroan, daging-daging merah dan mulai aktif berolahraga. Ya,
Itu adalah cara kita memuliakan Tuhan dengan menjaga tubuh kita. Supaya kita pengen tetap panjang umur. Apalagi saudara yang punya istri, punya anak, punya keluarga. Mereka pengen selalu ditemani sampai mereka besar, sampai mereka tua. Ya saudara, jaga kesehatan saudara. Mulailah berolahraga, mulai dari sekarang saudaraku ya. Apapun yang saudara bisa lakukan, mulailah berolahraga. Hormati, hargai tubuhmu. Itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyatakan isi hati bagi setiap kami hikmat dan pengertian-Mu, supaya kami belajar menghormati tubuh yang Engkau percayakan kepada kami, Tuhan. Kami mau menjaganya sungguh-sungguh, kami mau memeliharanya sungguh-sungguh. Tuhan, tolong berikan kami hikmat, berikan kami semangat dan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.